Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pemanenan, teknik pemanenan dari gurame konsumsi. Nah, jadi kemarin banyak tuh yang tanya, gimana sih cara kawan-kawan yang tanya kemarin banyak, gimana sih cara panen gurame konsumsi gitu. Gurame konsumsi. eh, karena gurame konsumsi ini apa ya, sangat gampang berontaknya ya kalau untuk dipanen ya, atau agak liar lah. Jadi cara memanennya itu harus hati-hati. Jadi kita nggak boleh sembarangan, karena kalau sembarangan misalkan kita langsung nyemplung ke air nih dengan keadaan ikan konsumsi dalam kolam itu padat. Nah, itu akan gurame itu akan lompat-lompat keluar dari kolam. Itu akan terjadi luka pada ikan gurame yang membuat gurame menjadi stres dan mengalami kematian seperti itu. Jadi ada beberapa teknik pasca panen dan proses setelah dilakukan pengangkatan dari si ikan gurame. Yang pertama itu dari kita kita siapkan dulu ya sebelum pemanenan. Kita siapkan alat-alatnya seperti mesin alkon, selang spiral, blong dan lain-lain. Banyaklah yang lain-lainnya seperti serokan segala macam. Dan sebelumnya harus kita siapkan dulu bak pemberokan. Nah, kita siapkan bak pemberokan ini gunanya untuk setelah pengangkatan dari kolam lumpur, kita lakukan kita masukkan ke bak pemberokan supaya ikan gurame dalam perjalanan tidak membuang feses. Nah, biasanya sih kalau untuk pengepul maksudnya, pengepul itu biasanya melakukan pemberokannya di tempatnya sendiri sih, nggak kita yang lakuin. Jadi pengepul ke rumah ngambil ikan, atau ke lokasi kita ngambil ikan, baru dibawa ke lokasinya dia dan diberok sendiri. Akan tetapi kalau misalkan kita mau melakukan pemanenan sendiri, itu bisa kita lakukan proses pemberokan sendiri seperti itu. Nah, untuk baknya ini kita harus siapkan air bersih dulu yang kurang lebih sudah menginap lah. Dan untuk suhunya, nah suhunya ini kalau untuk pemanenan gurame ini harus harus rendah, karena kalau suhunya terlalu panas ikan gurame juga akan stres. Jadi kalau bisa suhunya itu di bawah 25 derajat, karena untuk membuat ikan gurame pas waktu pemanenan itu tidak stres dan ikannya akan menjadi tenang, tidak terlalu memberontak. Di bawah 25 derajat lah. Makin ke bawah makin bagus. Di atas 18 derajat dan di bawah 25 derajat. Kisaran itu bisa digunakan. Dan sebelum pemanenan juga ikan gurame harus dipuasakan ya. Jadi 1 hari sebelum pemanenan itu, 1 sampai 2 hari setelah pemanenan itu kita lakukan pemuasaan. Jadi jangan dikasih pakan sama sekali untuk si ikan guramenya seperti itu. Dan untuk teknik pengurasannya, pada kolamnya kita sedot menggunakan mesin alkon sedikit-sedikit, bertahap ya, nggak boleh langsung habis gitu, nggak boleh, karena gurame ini cara pemanenannya bukan diserok atau dikeringkan seperti ikan lele dan yang lainnya. Ikan gurame ini ditangkap satu persatu dengan tangan dan dimasukkan ke dalam blong yang ada di dalam, nanti kita yang akan dibawa ke dalam kolam. Jadi setelah kurang lebih air itu sudah mencapai ukuran dengkul, ikan itu kan kita giring menggunakan jaring. Kita giring ke pojok menggunakan jaring, baru kita tangkap satu persatu. Nah, untuk teknik penangkapannya itu gurame itu tidak bisa sembarangan karena akan memberontak. Jadi kita tangkap dari bagian kepala, kita tutup matanya, kita ambil matanya, tutup bagian kepala dan matanya, baru kita balik. Supaya ikan gurame menjadi lebih tenang, baru kita masukkan ke dalam blong seperti itu. Untuk teknik pemanenannya, untuk padat dalam satu blong itu jangan terlalu banyak, disesuaikan saja. Kalau untuk padatnya bisa disesuaikan, dan kalau bisa jangan terlalu padat karena akan ikan gurame akan stres dan nantinya akan mengalami kematian. Dan kalau bisa juga jangan sampai ikan gurame lecet, karena gurame ini rentan sekali. Kalau untuk gurame yang berontak biasanya pada bagian mata dan kepalanya ini
biasanya mengalami lecet dan itu akan terjadi kematian di situ. Kalau misalkan mata dan kepalanya lecet atau terbentur gitu atau guramenya berontak, itu akan terjadi kematian seperti itu. Setelah proses pengangkatan, kita masukkan ke pemberokan, itu kita berok selama 20 sampai 72 jam. Dengan suhu yang rendah ya, nggak boleh tinggi. Ingat. Dan selanjutnya itu proses, kalau misalkan kita panen itu kan ada yang kita bawa kering, ikan guramenya mati, dan ada yang hidup. Nah, kebanyakan konsumen itu menyukai yang segar ya, atau hidup. Dan kalau untuk perjalanan jauh memang kita harus tidak bisa menggunakan ikan segar. Jadi kita bisa menggunakan ikan yang mati seperti itu. Karena kalau ikan segar paling perjalanan sekitar 20 jam lah. Kalau untuk yang ikan mati itu misalkan keluar pulau atau gimana, kita bisa gunakan sistem menggunakan es. Ikan kita matikan dulu dan menggunakan es. Kenapa kita gunakan es? Karena supaya ikan itu tetap terjaga freshnya, segarnya, kualitasnya juga, dan juga ikan akan menjadi tahan lama seperti itu. Dan untuk pengiriman sistem tertutup lebih baik kalau untuk menggunakan blok, menggunakan truk ya. Kita sesuaikan untuk pada tebarnya satu blong itu, kalau untuk ukuran 1 kilo itu sekitar 30-an ekor lah, 30 sampai 40. Kita sesuaikan saja lah ukuran dari ukuran blongnya. Jika dirasa sudah padat, nah itu bisa diganti ke blong lain seperti itu. Dan untuk pengiriman sistem yang kering tadi, kita bisa gunakan penampungan juga yang dinamakan, ada namanya cool box. Cool box itu adalah kayak seperti kulkas gitu. Dia untuk menjaga suhu di dalam wadah itu menjadi dingin. Nah, bisa juga kita gunakan freezer sih, seperti freezer yang murni freezer. Kita masukkan ikan itu ke dalam situ, itu bisa juga digunakan seperti itu. Nah, intinya kalau untuk pengiriman sistem kering seperti itu, kita harus jaga suhu di dalam tempat itu. Kalau untuk ikan gurame itu bertahan di suhu di bawah 4 derajat itu selama 16-20 hari. Kalau untuk suhu di atas 4 derajat itu sekitar 1 mingguan lah dia tahan untuk ikan guramenya. Karena kalau untuk yang suhu di atas 4 derajat ke atas itu, kalau untuk waktu yang lama akan mengalami pembusukan seperti itu. Kalau untuk yang suhu di bawah 4 derajat, untuk rasa ikannya juga akan berkurang karena ikan sudah terlalu lama membeku seperti itu. Dan kalau untuk pengiriman sistem terbuka juga, sebaiknya suhunya juga suhu dalam blongnya itu kita kasih es ya, sekitar 20 derajat lah, supaya ikan dalam perjalanan itu tenang seperti itu. Kalau untuk menggunakan plastik seperti ikan yang lainnya, misalkan kita packing menggunakan plastik, itu kalau untuk gurame tidak bisa, karena ikan akan memberontak di dalam plastik dan membuat plastik itu bocor dan lainnya, dan ikan juga rusak juga. Kalau untuk ikan gurame kebanyakan menggunakan blong seperti itu. Mungkin untuk pembahasan dari gurame cukup di sini. Nanti kita bahas selanjutnya paling ikan emas atau ikan nila ya, pemanenan ikan emas atau ikan nila. Mungkin sampai sini aja kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.